Pria ini membawa pulang seorang wanita cantik. Dia menuangkan segelas air untuk wanita cantik itu. Setelah wanita itu minum, dan melihat pria itu pergi, dia sangat bersyukur. Dia tidak ingin menyusahkan pria itu lagi. Diam-diam bangkit dan ingin pergi. Ketika berjalan mendekati dan hendak membuka pintu, dia mengalami sakit kepala dan pingsan. Kemudian kisah perselingkuhan mereka dimulai. Pria itu melihatnya dan langsung menghampirinya. Dia menggendong wanita itu ke kamar tidurnya. Wanita itu bernama Lily dan adalah seorang penyanyi. Dia tampil dengan beberapa penari di atas panggung. Pria itu bernama Tony. Dia dan Angel menonton dari kursi penonton. Tony terus memandang Lisa yang di atas panggung itu. Angel adalah bos Lily dan dia datang untuk memberitahu Lily. Ada seorang pria ingin bertemu denganmu. Lily bilang aku masih bekerja. Tidak bisa pergi hari ini. Angel berkata bahwa hari ini dia harus menemani pria itu. Lily tidak punya pilihan selain menyetujui Angel. Akhirnya, Angel membawa Lily ke sebuah restoran. Kemudian dia meninggalkan Tony dan Lily. Tony memberitahu Lily, aku sangat suka dengan nyanyianmu. Nyanyianmu membawa kembali kenangan masa mudaku. Kamu adalah wanita dengan potensi yang besar. Hanya perlu pelatihan profesional. Lily bilang aku terlahir di keluarga petani. Bisa bernyanyi saja sudah cukup. Tony berkata jika kamu tidak keberatan, aku akan membantu mewujudkan impianmu, memaksimalkan potensimu. Di bawah godaan Tony, Lily akhirnya setuju. Tapi Lily tidak pernah berpikir, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Untuk mendapatkan Lily, Tony berpura-pura pergi memancing. Pada saat ini, Lily berkata, emangnya kamu bisa menangkap ikan dengan cara ini? Asalkan tulus, aku yakin ikan akan memakan umpannya. Sesampainya di rumah, Lily melihat pacarnya tidak enak dipandang. Keduanya mulai berdebat. Lily mulai menyalahkan pacarnya. Tony pergi mencari Angel dan berkata, aku harus mendapatkan Lily. Angel mengatakan kalau kamu mau, aku punya rencana. Hari ini, Lily bernyanyi bersama para tamu. Angel mengkhianati perusahaannya sendiri, melaporkan pada polisi bahwa ada seseorang yang melakukan pelecehan seksual. Polisi langsung tiba di tempat kejadian, dan membawa keduanya ke kantor polisi. Pria di sebelahnya berkata, jika kamu tidak bisa mendapatkan uang dalam waktu 24 jam, maka kamu akan dikirim ke kamp kerja sosial. Pacar Lily datang untuk meminjam uang pada Angel. Aku ingin menebus Lily, tapi dia tidak tahu bahwa ini semua adalah rencana Angel. Bagaimana bisa membantunya? Lily yang baru saja bekerja di kota tidak punya uang, tidak ingin dikirim ke kamp kerja sosial. Dalam keputusasaannya, dia harus menelpon Tony untuk meminta bantuan. Tony membawa Lily pulang, menyuruhnya duduk dan menuangkan segelas air untuk Lily. Lily menatap pria yang begitu perhatian dan meminum air itu. Melihat Tony pergi, dia sangat bersyukur. Dia tidak ingin menyusahkan Tony lagi. Diam-diam bangkit dan ingin pergi. Lisa bergegas ke pintu. Ketika akan membuka pintu, dia tiba-tiba sakit kepala dan merasa sangat lemah. Tubuhnya tidak bisa dikendalikan lagi dan pingsan. Tony menghampiri Lily. Melihat Lily pingsan, kesempatannya pun datang. Obat dalam gelas itu sangat ampuh. Dia menggendong Lily dan pergi ke kamar tidur. Keesokan harinya Tony memberitahu Lily, istrinya adalah seorang yang sangat galak, dan aku dipaksa menikah dengannya. Tony membuat dirinya seakan-akan sangat menyedihkan. Ketika mendengar ini, Lily terharu. Hawa nafsu mulai bekerja. Tony mulai memeluk Lily dan keduanya mulai berhubungan intim. Bisa dikatakan Tony punya fisik yang bagus. Lily yang tidak pulang pada malam hari membuat pacarnya cemas. Dia datang ke bar dan mencari Lily, membujuk Lily untuk menjauh dari Tony. Lily malah memarahinya dan mengabaikannya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya mulai hidup bersama. Setelah kerja keras, Lily jelas berkembang pesat. Hari ini, pacar Lily datang ke kantor Tony. Melihat Lily belum kembali selama beberapa hari, dia ingin melihat Lily. Tony berkata dengan percaya diri bahwa Lily adalah wanitaku. Pada titik ini pacar Lily tidak tahan lagi. Keduanya bertengkar. Lily sedang minum kopi dengan sepupunya. Sepupunya membujuk Lily untuk berhati-hati pada orang asing. Orang tidak dapat diprediksi. Jangan tersesat. Sebaliknya, di hati Lily, dia merasa sepupunya iri dan tidak menghiraukannya. Sepupu yang marah itu berbalik dan pergi. Setelah beberapa hari, Lily menemukan bahwa dia hamil dan memberitahu Tony. Setelah mendengar ini, Tony tidak terima. Tony berkata bahwa pekerjaannya sedang banyak. Tidak ada waktu untuk anak kita dan bisa mempengaruhi masa depanku yang cerah. Aku mau anak tapi nanti. Setelah mendengar ini, Lily sangat marah. Tony tidak mau berdebat dengannya dan menenangkan Lily dengan kata manisnya. Keesokan harinya, Lily baru saja membuka pintu, tapi malah melihat 3 wanita galak. Wanita itu memberitahu Lily, namaku adalah Siska, adalah istri Tony yang sah. Setelah mengatakannya dia langsung memukul Lily dan menjatuhkannya. Saat ini, 3 wanita itu terus memukulnya. Kemudian dia masuk rumah sakit. Dia juga mengalami keguguran. Ini sangat menyakiti Lily dan membuatnya jadi putus asa. Saat ini, Angel datang untuk menghiburnya. Angel mengeluarkan uang dari tasnya dan menyerahkannya pada Lily. Angel mengatakan itu adalah biaya perpisahan dari Tony. Saat ini, hati Lily seperti ditusuk pisau dan sangat sedih. Lily tidak habis pikir, apakah aku dan anakku sepadan dengan uang ini? Apakah aku hanya digunakan saja selama ini? Hari ini Lily pergi ke sungai dan akan bunuh diri. Ketika hendak melompat, pacarnya melihat Lily dan menghentikannya. Lily berkata dia sangat bingung. Sudah berjalan di jalan yang salah. Mana mungkin pacarnya diam saja melihat Lily yang sedih ini. Lily diintimidasi oleh orang lain. Dia bersumpah, balas dendam ini harus dibalas. Lily yang terluka punya ide balas dendam. Mereka bertiga akan membalaskan dendam Lily pada Tony. Lily pergi ke hotel untuk mencari Tony. Tapi dia tidak menemukan Tony jadi dia kembali dengan tangan kosong.
Kemudian ketiganya membuat rencana untuk memancing ular keluar dari lubang. Setelah itu, Lily menelepon Tony, mengatakan dia ingin bertemu Tony. Tony juga merasa bersalah, dan setuju untuk bertemu dengan Lily. Tony menunggu Lily di pinggir jalan. Lily langsung masuk ke mobil begitu dia tiba. Ketika Tony hendak pergi, pria itu mengeluarkan pisau dan meletakkannya di leher Tony. Tony tidak tahu kalau mobilnya sudah dipreteli. Keesokan harinya Tony berbaring di pinggir jalan. Saat polisi tiba, masih ada nafas. Ketika polisi hendak berbicara, Tony sudah mati. Lily yang terluka, tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri dari hukum. Oleh karena itu, dia memilih untuk balas dendam. Polisi segera mendapat petunjuk dari sungai itu. Setelah berjuang, polisi berhasil menangkap komplotan Lily. Lily juga membayar harga balas dendamnya. Dan akhirnya dibawa ke pengadilan.